Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi ke video pembelajaran tentang Daulah Umayyah. Pada kesempatan kali ini, saya Maesaro akan membersamai teman-teman semua untuk memahami sejarah tentang Daulah Umayyah. Yuk simak baik-baik. Jadi, latar belakang sejarah Daulah Umayyah ini adalah masa kepemimpinan Islam atau kita sebut kekhalifahan Islam setelah terjadinya kepemimpinan para sahabat atau sering disebutkan pada masa Khulafaur Rasyidin yang dipimpin oleh keturunan Bani Umayyah dari Quraisy. Nah, Daulah Umayyah berdiri setelah berakhirnya kepemimpinan Ali bin Abi Thalib dan menjadi kekhalifahan Islam pertama yang bersifat dinasti turun-temurun atau sistem monarki. Masuk ke pendiri dan waktu berdirinya kepemimpinan dinasti Umayyah. Pendirinya yaitu kita kenal dengan nama Muawiyah bin Abi Sufyan, yaitu gubernur Syam yang kemudian diangkat sebagai khalifah. Muawiyah adalah seorang ahli dalam administrasi. Semoga Allah memberkahi dan memberinya damai. Muawiyah masuk Islam pada tahun 7 Hijriah. Dia adalah saudara ipar dari Nabi Muhammad. Allah memberkati dia dan memberinya kedamaian. Karena istri Nabi, Ummu Habibah binti Abi Sufyan adalah saudara perempuan Muawiyah. Dia juga menulis wahyu Al-Quran dan kisah hadis Nabi. Dari sini dapat kita lihat bahwa orang-orang yang mengkritik Muawiyah adalah orang-orang yang ingin membatalkan apa yang diriwayatkan Muawiyah, yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, waktu berdirinya Daulah Umayyah ini sekitar tahun 661 Masehi atau 41 Hijriah dengan ibu kota di Damaskus, Syam. Untuk wilayah kekuasaan yang dipimpin oleh Daulah Umayyah ini sangat luas, membentang dari wilayah Syam, Irak, dan Persia hingga menuju ke Afrika Utara dan sebagian Andalusia atau sekarang kita sebut negara Spanyol. Nah, ekspansi ini menjadikan Daulah Umayyah sebagai salah satu kekaisaran terbesar pada masanya di dunia. Untuk sistem pemerintahan Daulah Umayyah ini, bentuk pemerintahan berubah dari musyawarah syura menjadi monarki herediter, yaitu kerajaan turun-menurun. Untuk struktur administrasinya, gubernur-gubernur wilayah, tentara tetap, dan pembentukan berbagai dewan departemen untuk mengatur keuangan dan administrasi. Adapun tokoh-tokoh yang paling penting pada masa kekhalifahan Daulah Umayyah yaitu tentunya ada Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau ini meletakkan dasar sistem pemerintahan dan pemindahan pusat ke Damaskus. Yang kedua ada Khalifah Abdul Malik bin Marwan, yaitu membakukan bahasa Arab sebagai bahasa administrasi dan mengeluarkan mata uang sendiri. Nah, pada masa Umar bin Abdul Aziz juga dikenal sebagai khalifah yang adil dan menaruh perhatian besar pada kesejahteraan rakyat dan pembaruan moral. Dari tanah yang ditaklukkan, Daulah Umayyah ini juga melahirkan putra-putra terbaik Islam seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, An-Nasai, At-Tirmizi, Ibnu Khaldun, At-Tabari, Az-Zahabi, dan para keilmuan muslim yang terkenal lainnya.
Kemajuan politik dan militer pada masa Daulah Umayyah ini ekspansi wilayah ke Afrika Utara dan Andalusia, serta penguatan armada laut dan pasukan perbatasan. Kemudian penataan pajak, pengelolaan daerah, perbatasan, dan stabilitas politik relatif pada masa beberapa khalifah yang kuat. Kemajuan ilmu pengetahuan dan peradaban pada masa Daulah Umayyah ini perkembangannya itu ada ilmu keagamaan seperti fikih, hadis, tafsir, dan seiring meluasnya wilayah Islam. Ada kemajuan bidang arsitektur juga seperti pembangunan masjid, infrastruktur umum, serta berkembangnya tradisi administrasi dan peradilan, yaitu jabatan qadhi atau kita yang terkenal sekarang adalah hakim. Namun sangat disayangkan ada beberapa faktor kemunduran dan runtuhnya Daulah Umayyah ini, yaitu ada konflik internal, kecenderungan nepotisme, dan ketidakpuasan kelompok non-Arab menjadi pemicu melemahnya kekuasaan. Kemudian ada pemberontakan yang dipimpin oleh kelompok Abbasiyah berujung pada kekalahan Daulah Umayyah dalam pertempuran Zab pada tahun 750 Masehi dan berpindahnya kekhalifahan ke dinasti Abbasiyah. Kemudian yang terakhir ada peninggalan dan pelajaran yang dapat kita ambil dari sejarah Daulah Umayyah ini, yaitu peninggalannya tentu ada sistem administrasi yang lebih teratur, penyebaran Islam dan bahasa Arab yang luas, serta pondasi awal tradisi keilmuan dunia Islam. Pelajaran yang dapat diambil yaitu pentingnya keadilan, keterlibatan rakyat, dan menghindari diskriminasi serta konflik internal demi menjaga kejayaan sebuah peradaban, dan tentunya menjauhi dari nepotisme. Oke, sekian saja materi tentang sejarah Daulah Umayyah pada kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Thank you for watching. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.